merupakan materi edukasi untuk remaja, orang tua, dan guru atau pendidik. Apa sih bullying itu? Bullying berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang umumnya statusnya lebih lemah atau lebih rendah dari pelaku. Bullying disebut juga perundungan. Unsur-unsur apa yang ada dalam perilaku bullying? 1. Adanya pelaku. 2. Adanya korban. 3. Adanya ancaman atau tindakan kekerasan. 4. Adanya faktor penyebab. 5. Adanya dampak dari perilaku bullying. Nah, bagaimana karakteristik dari pelaku? Karakteristik dari pelaku biasanya anak atau orang yang pemberani, tidak mudah takut, bersifat agresif, dan memiliki motif dasar tertentu. Korban dari bullying disebut bully boy atau bully girl. Bagaimana karakteristik dari korban? Korban biasanya seseorang yang tidak mampu melawan, tidak mampu mempertahankan diri dari bulian, bukan seorang anak yang pemberani, memiliki rasa cemas, takut, dan rendah diri, penyimpan rasa dendam, sulit berteman, pemalu, dari keluarga yang overprotektif, dari suku tertentu, anak yang cacat, atau anak berkebutuhan khusus. Apa faktor penyebab munculnya perilaku bullying? Faktor keluarga. Keluarga yang bermasalah, orang tua yang kerap menghukum anaknya secara berlebihan, kekerasan orang tua terhadap anak, situasi rumah penuh stres, agresi, dan permusuhan merupakan faktor munculnya perilaku bullying. Dari lembaga sekolah atau lembaga pendidikan, misalnya adanya perilaku yang diskriminatif, kurang pengawasan dan bimbingan etika, adanya kesenjangan siswa yang kaya dan miskin, pola kedisiplinan yang kaku ataupun yang terlalu lemah, bimbingan yang tidak layak, dan peraturan yang tidak konsisten merupakan faktor penyebab munculnya perilaku bullying di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Kelompok teman sebaya. Perilaku bullying bisa disebabkan karena anak agar merasa diterima oleh kelompok tertentu, merasa paling kuat, paling pemberani, dan paling berkuasa, sehingga dia melakukan tindakan kekerasan atau bullying terhadap anak yang lebih lemah tadi. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik, penuh perilaku kekerasan, melanggar norma, adanya tayangan berita, sinetron, film, dan media cetak yang secara vulgar menyuguhkan kekerasan merupakan faktor penyebab munculnya perilaku bullying di lingkungan. Bentuk-bentuk bullying. Bentuk bullying dibedakan menjadi 4. Ada bullying fisik, psikologis, seksual, dan verbal. Bullying fisik misalnya adanya pemukulan, menyundut rokok, melakukan tendangan, mendorong, mencekik, atau tindakan lain yang menyakiti atau melukai tubuh korban. Bullying psikologis misalnya adanya pengucilan dalam pergaulan, mempermalukan di depan publik. Bullying seksual misalnya pencabulan, sodomi, pemerkosaan, dan incest. Bullying verbal, memaki, mengejek kepada korban, membodohkan atau mengerdelkan, memanggil dengan sebutan yang buruk, mengancam, mengolok-olok, jahil, atau menyebarkan isu buruk atau gosip. Bagaimana perilaku korban dalam menghadapi bulian?
Dalam menghadapi bullying, korban bisa berperilaku sebagai berikut. Flight. Korban melarikan diri dari tindakan kekerasan yang dihadapinya. Kedua, korban bisa secara fight atau mati-matian bertempur melawan tindakan bullying yang dihadapinya. Yang ketiga, freeze, menerima saja. Bullying bisa memberikan dampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek. Bullying dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi karena korban mengalami penindasan, menurunnya minat mengerjakan tugas-tugas sekolah, menurunnya minat mengikuti kegiatan di sekolah, dan dampak bullying jangka panjang misalnya korban mengalami kesulitan menjalin hubungan baik dengan lawan jenis, selalu mengalami kecemasan dan ketakutan akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan tidak menyenangkan dari teman sebayanya. Bullying juga bisa berdampak secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik, korban bullying bisa mengalami kehilangan selera makan dan keluhan migrain. Secara psikis, korban bullying dapat mengalami kecemasan berat, sehingga mengalami depresi dan menarik diri dari pergaulan, bahkan bunuh diri. Secara sosial, bullying dapat menyebabkan korban mengalami penurunan prestasi belajar, self-confidence yang rendah, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa inisiatif, dan kemampuan untuk bertindak. Bahaya bullying bagi perkembangan otak anak. Anak yang mengalami tindakan kekerasan, maka di dalam otak, di bagian sistem limbik otak, yang merupakan bagian otak yang melakukan scanning terhadap segala hal yang terjadi pada seseorang, maka sistem limbik otak anak yang mengalami kekerasan akan memproduksi kortisol dan hormon stres yang meningkat. Kortisol dan hormon stres abnormal dalam jangka panjang akan menyebabkan bagian otak tertentu terganggu. Hal ini akan berdampak pada perkembangan anak terhambat. Nah, bagaimana solusi mengatasi perilaku bullying? Ini ada tips untuk orang tua. Pertama, orang tua harus mempersatukan persepsi antar suami istri. Yang kedua, orang tua harus mempelajari dan mengenali karakter anak. Harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Jangan terlalu cepat ikut campur dan masuklah di saat yang tepat. Orang tua juga perlu berbicara dengan orang yang tepat jika diperlukan. Intimidasilah pelaku intimidasi terhadap anak. Jangan mengajari anak lari dari masalah dan memilih salah satu dari dua situasi yang buruk. Orang tua juga tidak boleh larut dalam emosi. Nah, tips untuk orang tua seperti tadi bisa dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi anak yang sedang dibully oleh temannya. Nah, sekarang tips untuk guru atau pendidik, solusi untuk mengatasi perilaku bullying. Orang guru perlu mengusahakan kejelasan mengenai apa yang terjadi dan menekankan bahwa kejadian tersebut bukan kesalahan korban. Membantu korban mengatasi ketidaknyamanan dan menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Meminta bantuan pihak ketiga atau ahli profesional untuk membantu mengembalikan korban ke kondisi normal jika dirasakan perlu. Guru atau pendidik juga perlu mengamati perilaku dan emosi korban, membina kedekatan dengan teman-teman korban. Pihak sekolah atau lembaga perlu mencermati cerita mereka tentang korban. Guru atau pendidik juga perlu meminta bantuan pihak ketiga atau ahli profesional untuk menangani pelaku. Pendekatan yang persuasif, personal,
melalui teman untuk mengatasi suatu masalah antar siswa juga perlu dilakukan oleh guru atau pendidik sehingga tidak terjadi bullying. Melakukan komunikasi dan interaksi antar pihak pelaku dan korban serta orang tua. Penegakan aturan sanksi disiplin sesuai dengan kesepakatan institusi sekolah dan siswa, guru dan sekolah serta orang tua, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur penegakan sanksi yang humanis dan pengabdian kepada masyarakat atau student service. Expose media yang memberikan penekanan munculnya efek negatif terhadap perbuatan bullying sehingga menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan perbuatan serupa. Upaya pencegahan bullying bagi anak. Orang tua perlu membekali anak dengan kemampuan untuk membela dirinya sendiri, baik dengan melakukan pertahanan diri secara fisik dan pertahanan diri secara psikis. Pertahanan diri secara fisik yang perlu disiapkan pada anak misalkan kemampuan bela diri, berenang, kemampuan motorik yang baik, bersepeda, berlari, dan kesehatan yang prima. Pertahanan secara psikologis misalnya rasa percaya diri, berani, berakal, sehat, kemampuan analisa sederhana dan kemampuan melihat situasi, serta kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Membekali anak atau seseorang dengan kemampuan menghadapi beragam situasi yang tidak menyenangkan yang mungkin ia alami dalam kehidupan. Kemampuan seseorang untuk bertoleransi terhadap beragam kejadian, sesekali membiarkan anak merasakan kekecewaan akan melatih toleransi dirinya dalam menghadapi suatu masalah. Memberitahukan anak kemana ia dapat melaporkan atau meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang ia alami. Upayakan anak mempunyai kemampuan sosialisasi yang baik dengan teman sebaya atau orang yang lebih tua. Peran lembaga pendidikan dalam penanganan perilaku bullying. Perlunya sosialisasi anti-bullying kepada siswa, guru, orang tua siswa, dan segenap sivitas akademika di sekolah. Penerapan aturan di sekolah yang mengakomodasi aspek anti-bullying. Membuat aturan anti-bullying yang disepakati oleh semua sivitas akademika. Penegakan aturan atau sanksi sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan SOP atau prosedur. Membangun komunikasi dan interaksi antar sivitas akademika. Muatan kurikulum pendidikan nasional yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif siswa. Perlunya pendidikan parenting agar orang tua memiliki pola asuh yang benar. Muatan kurikulum institusi pendidikan yang mengakomodasi anti-bullying. Muatan media cetak, elektronik, film, dan internet yang tidak memuat konten kekerasan atau bullying. Kemudahan akses ke institusi sebagai bentuk pengawasan, pencegahan, dan penyelesaian bullying. Atau jika perlu dibentuknya pos pengaduan bullying. Dari beberapa uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa masalah bullying adalah masalah kita semua. Pemerintah, polisi, politisi, masyarakat, guru, orang tua, dan siswa harus memiliki kepedulian bersama dalam menyelesaikan masalah bullying. Banyak orang yang menganggap masalah bullying adalah masalah siswa atau pelajar sendiri dan selalu menganggap pelajar sebagai biang masalah atau blaming the victim, menyalahkan korban. Maka blaming the victim harus dihindari. Ayo bersama ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua anak. Stop bullying. Terima kasih.